menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini mari kita simak sebuah perbincangan hangat dialog Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat bersama pakar psikologi mendiskusikan tentang perkembangan siswa yang bermasalah dikirim ke barak militer untuk didisiplinkan. Apakah ada perkembangan yang signifikan, ada perubahan-perubahan yang sangat fundamental kepada siswa tersebut, atau justru kebijakan Deddy Mulyadi tidak bermanfaat sama sekali karena bermasalah pada teknisnya, atau kemudian tidak tepat mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak dialog Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat bersama pakar psikologi yang membicarakan atau mengomentari tentang perkembangan siswa yang ada di barak militer yang sedang pembentukan karakter, sedang didisiplinkan karena sudah termasuk pada siswa yang bermasalah di sekolah dan mungkin juga bermasalah di lingkungan keluarga. Nah, untuk itu mari kita simak dialognya berikut ini. Bu, berapa lama mendampingi anak-anak itu? Sejak dari awal asesmen, terus kemudian ada kita di proses asesmen aja sih. ya. Kemarin sih ya kemarin. Monitoring ke anak-anak selama proses pendidikan, apa sesungguhnya yang terjadi pada mereka? Kalau sejauh yang kami temukan dari hasil wawancara ya, ya, jadi kebanyakan masalah-masalah perilaku ini karena ada masalah banyaknya pola asuh, Pola dan, keluarga. Iya, lingkungan keluarga yang disfungsional gitu. Iya. Kan otokritik orang terhadap saya adalah anak-anak ini seharusnya tidak dibawa ke tempat pelatihan tentara. Tapi pemerintah harus cari solusi bagaimana mereka memiliki ketenangan dalam hidupan dalam rumah, faktor orang tua. Tapi kan saya gubernur nggak bisa ngatur rumah. Pendapatnya gimana Bu? Iya kan? Betul, Kan betul. saya dikasih pendapat, saya juga ngerti gitu loh bahwa anak-anak ini problem utamanya adalah problem utamanya adalah pendidikan dalam sebuah keluarga dan pendidikan di sekolah gitu loh. Problem utamanya adalah itu. Oke, di keluarga. Nah, kan argumentasinya bener tuh. Ini kan bukan mereka begitu, harusnya kan kehidupan keluarganya dibenahi. Kira-kira Bu, saya ngurus ada 54 juta penduduk, berapa keluarga? Gimana saya mengintervensi keluarga? Pandangan Ibu sebagai psikolog gimana? Iya betul. Memang kan kalau kita cari akar masalah gitu, memang ada di keluarga gitu. Kalau untuk sampai sekelas gubernur yang ngurusin kan repot gitu kan. Sedangkan mereka tawuran, mereka minum harus dihentikan. Itu makanya mungkin sebenarnya lebih ke apa ya? Tenaga kesehatan yang di dasar itu mungkin ya. Yang benar itu mereka harus dicabut dari keluarganya. Itu yang benar. Untuk segera Di rumahnya itu bara api. Tapi kan yang bara api bukan satu rumah. Ribuan rumah, mungkin puluhan ribu rumah, bahkan ratusan ribu rumah itu menjadi bara api bagi anak-anaknya. Kan kalau saya ditugasin madamin bara api satu-satu, kan nggak mungkin. Kan cara yang terbaik adalah menyelamatkan mereka dari bara api itu. Saya kan pemadam kebakaran Bu. Yang saya pikirkan kan gimana mengambil korban dari rumah itu. ditarik dulu aja. Iya, gitu tarik ya. dulu aja. Setelah itu kita memadamkan api dalam posisi mereka sudah tidak ada di rumah kebakaran itu. Tapi kalau orang tuanya ada edukasi ke orang tuanya dari ini
dari programnya? Dari programnya ya harusnya gini, kan ada 273 nih anak-anak ini kan. Orang tuanya nanti psikolog harus mendatangi orang tuanya. Tapi sekarang kita datengin gitu loh. Soalnya kan mereka pulang lagi ya kan. Pulang Itu lagi. kecemasan saya. Nanti kalau orang tuanya si akar ininya nggak dibenerin, tidak dipadamkan gitu. Tapi tadi kalau disebut. 273 rumah, psikolognya perlu berapa? Nih Bu, kasih pandangan ya Bu. Habis ini ada gelombang berikutnya, ada gelombang berikutnya yang harus saya tangani. Ini pandangan Ibu gimana? Kan kalau orang ngasih komentar sama saya, semua orang juga bisa. Iya. Nah, tapi kan ini harus diselesaikan. Ibu sebagai psikolog, ada 273. Iya betul Pak. Ini kalau untuk entry point gitu ya. Tadi Bapak bilangnya pemadam kebakaran diselamatkan dulu nih gitu dari lingkungan yang toksik gitu ya. Mungkin nanti kan akan kembali lagi nih ke lingkungannya gitu ya. Nanti setelah itu memang kalau bicara anak kan ini tidak berdiri sendiri ya. Ada lingkungan di sana gitu ya. Ada lingkungan sekolah, keluarga terutama gitu ya. Nah, ini kita perlu membuat sistem yang terpadu gitu ya selanjutnya gitu ya. Dibuat sistem itu setelah apinya padam. Gitu ya, karena kan mereka nanti akan kembali lagi ke keluarga ya Pak ya. Mending kalau mereka punya keluarga. Kalau nggak punya kayak anak-anak yang sini. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo ya kan menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh. Sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini orang sibuk mengkritik tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak. Kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut. Tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya saya bilang kan sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik. Dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu Bu. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu ini gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Yang dimarahin tidur. Iya kan Bu? Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini Bu. Kayak orang mimpin apel. Kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh. 2 jam, 3 jam kan. Kan yang enak nggak masuk Bu. Udah tiduran di rumah, nggak dimarahin. Nah, secara umum mereka tuh toxic problem di rumah. Iya, kebanyakan memang masalahnya itu. Keluarganya disfungsional. Disfungsional. Pola asuhnya. Pola asuhnya. Betul. Jadi itu yang mungkin kami juga kemarin memikirkan gitu ya. Sistem kan ini harapannya sustain gitu Pak, berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan. Sayang gitu pasti. di barak sudah baik gitu ya. Mungkin ya minimal mungkin ya kalau sekarang ya 2 seminggu sekali cocok nggak anak-anak dikumpulin untuk persami perkemahan Sabtu Minggu menurut Ibu? Iya. Untuk waktunya sih nggak ada masalah durasinya ya. Lebih ke jadi mereka Jumat Sabtu Minggu Bu, perkemahan Sabtu Jumat Sabtu Minggu. Ya. Itu bisa salah satu alternatif kegiatan yang baik juga ya untuk sustain ini tadi ya, untuk berkelanjutan.
yang penting aktivitasnya, konten gitu ya. Oke. Konten isi kegiatannya memang memenuhi tadi kebutuhan aspek-aspek yang dibutuhkan remaja ini ya. Ya, cuman kan tempatnya paling beda. Iya. Nah, karena Dodik ini kan diisi angkatan baru nih. Betul. Nah, nanti mereka ngisi di balai latihan kerja yang SDM. Iya. Kan balai yang biasa dipakai ASN untuk pelatihan. Itu sebenarnya tempatnya jauh lebih bagus. Di mana Pak? Di Bandung, Di Bandung. di Cimahi. Cimahi ya? Di Cimahi. Nah, saya rencananya di situ. Mereka itu nanti 2 minggu sekali perkemahan di Iya. situ, 2 minggu sekali perkemahan. Gitu. Jadi yang angkatan pertama ini ya, Iya, batch pertama tindak ya, lanjutnya. tindak lanjutnya. Kayak Ibu tadi kan kriminal. Iya. Setelah kriminal itu tapi kekeh nggak mau, artinya lebih memilih ikut sama ibunya. Padahal di situ itu problem saya udah tahu. Saya kalau udah ngobrol sama ibunya, dia kan tinggal di neneknya. Kan ada problem ekonomi, ada problem lingkungan. Tapi kan dia kekeh. Kan kalau mau milih ya lebih nyaman tinggal di saya dong. Iya. Secara materi gitu ya, ini ada. Secara materi dia punya lingkungan anak-anak yang baik, ada pembimbing. Gitu. Ini pandangan ibu apa sih yang buat misalnya kayak anak tadi apa problem? Yang nggak mau pulang ya, yang mau pulang lagi ya. Iya. Yang pengen pulang lagi. Pulang lagi ya. Padahal dia kriminal. Iya, iya. Tapi kalau dilihat kan dia bilang nggak bisa jauh dari ibunya. Padahal tinggalnya di neneknya. Dari neneknya ya. Iya. Nah itu mungkin dia juga ada masih ada apa ya, keterikatan yang kuat ya, independensi sama keluarganya, gitu ya, secara emosional. Bisa jadi itu yang terjadi. Tadi saya juga ada, mungkin kita juga perlu mendalami gitu. Didalami ya, Lebih Bu ya. lanjut, ya. Karena saya masih ngeri. Iya, iya. Apalagi Lihat masalahnya wajahnya. ini kriminal. Lihat wajahnya masih agak sadis. Gitu Memang loh. tadi Romannya berkaca-kaca masih roman emosional. Ini ada berkaca-kaca sih waktu Bapak izinkan gitu ya, berikan kesempatan dia memilih gitu ya. Gitu. Walaupun kenapa kita agak menahan? Iya. Karena justru kita tuh sayang sama dia. Betul, betul. Nah, itu mungkin kita perlu gali lebih lanjut, perlu dalami ya, Pak. Dan gini juga kan kalau dia kembali belum tentu keluarga korbannya memaafkan. Iya. Itu. Tadi aja belum maafin kan. Nah, kan tapi kalau dia posisinya di saya, keluarga korbannya akan memaafkan. Karena kan yang nyelesain berbagai problemnya saya. Itu enaknya, Bu, bernegosiasi sama orang yang membereskan kedua belah pihak. Iya, iya. Gitu loh. Mungkin ini memang perlu didalami supaya jadi nggak kabur atau apa gitu ya. Jadi memang kita perlu. Tapi kan dia kategorinya Iya, itu justru takutnya itu, Pak. Takutnya bisa kabur gitu ya. kalau di sana bisa kabur. Iya kan? Di sana di rumahnya Di gitu rumah bisa kan. kabur. Gitu loh. Jadi mungkin perlu pendalaman ya. Nah, dari sisi pandangan Ibu nih, para psikolog, Klinis. sebenarnya Psikolog klinis kami. psikolog klinis. Iya. Apa itu psikolog klinis? Beda, kalau klinis kita lebih ke individualnya ya. Kalau psikolog itu kan ada macam-macam. Ada psikolog pendidikan, itu ngurusin tentang sistem pendidikan, Psikolog kurikulumnya, pendidikan. gitu. Terus psikolog sosial yang lebih kehubungan masyarakat, kesosialan. Mungkin mirip-mirip seininya dengan komunitas, dengan kesos ya, peran sosial gitu. Terus ada psikolog industri organisasi, mereka yang biasanya ada di HRD di perusahaan gitu. Kalau kita klinis gitu. Klinis. Nah, psikolog klinis itu apa? Psikolog klinis adalah Jelasin dulu dong. Nih biar orang pada tahu, kan selama ini nuduh sama kita ini menyelenggarakan ini hanya di barak, tidak diperhatikan. Sampai tadi pertanyaan, Kang Didi gimana nasibnya yang sakit? Yang sakit mau obatin, Bu ngapain nanyain ke saya? yang sakit fisik gitu maksudnya. Enggak, kan ada peserta yang sakit katanya temuan KPAI. Saya bilang tinggal diobatin apa, sakitnya apa? Loh. Terus kemudian jangan ditanyain sekarang karena sekarang udah diserahin ke orang tuanya. Kan ketika terakhir itu dia sudah sangat bugar semuanya. Kan kita ini aneh-aneh, Bu. Kayak dendam sama saya itu. Nah, Salah aja terus gitu. iya nggak apa-apa. Tapi ada problem loh kalau modelnya seperti gini. Dan kalau PNS ini udah jatuh mental, diginiin, Bu. Diserang terus sama orang-orang yang dianggap ahli ya, udah jatuh nggak akan mau. Tapi karena saya sudah terbiasa kontroversi dalam hidup dan mempertahankan keyakinan, saya nggak akan mundur. Gitu loh. Nah, karena bagi saya adalah kalau tidak ada yang berani bertindak dan memelopori,
ini masalah nggak akan pernah ditangani. Kayak gini, kenapa banyak orang yang tidak mau menolong ketika ada peristiwa kecelakaan atau apa? Karena tidak mau jadi tersangka. Aku dijadikan saksi. Ya kan, Bu? Ada orang nih, dia gini. Karena semua orang takut kalau dia turun menolong, malah dia menjadi korban misalnya kan, atau salah sasaran. Akibatnya bisa jadi ada orang yang semestinya bisa ditolong meninggal karena tidak ada lagi orang yang berani turun. Kayak kasus gini, misalnya ada kasus perampokan, ya kan, di perampokan nanti perampokan itu modusnya adalah pura-pura kecelakaan. Semua orang beranggapan bahwa itu adalah pura-pura. Nah kemudian kalau nanti kita lewat, kebetulan di situ memang asli murni kecelakaan, orang tidak turun karena disangkanya itu pura-pura, kan bahaya. Nah ini psikologi klinis, grupnya grup apa sih? Kita Ikatan Psikologi Klinis Ikatan Indonesia. Psikolog Klinis Indonesia. Ikatan Psikolog Klinis Ya, Indonesia. kita yang ada di wilayah Jawa Barat kan ada di semua provinsi di Indonesia. Nah di Bandung ada berapa Di Bandung anggotanya? ada 800 kurang lebih. Banyak sekali. Banyak, paling banyak di Bandung karena penduduknya juga paling banyak ya Pak. Di Indonesia di atas 3.000. Di tiap kabupaten kota ada psikolog klinis. Ada. Saya dari Subang. Ini dari Subang. Itu Subangnya mana? Saya kalau tinggal di PDK sebelah rumahnya Pak Agus. Subang tuh tawurannya banyak banget. Oh, ya. Bupatinya sampai bingung. Ya, itu, Ray, Karena kerjasamanya katanya agak lambat. Saya bilang kalau lambat terus saya ambil alih. Enggak, ini harga diri saya mau saya selenggarakan. Dan sadis-sadis. Iya, Pantura ini banyak banget. Banyak memang banget. itu. Kan dari dulu tidak ada yang beresin kan? Iya, capek ya. Masalahnya gitu-gitu. Tapi sekarang kalau jujur-jujuran ya sekarang kan sudah makin nurun. Ibu kan tingkat tawuran segala macam Yeah. sudah mulai premanisme. Nah, saya mau nanya lagi dari sisi psikologi klinis, yaitu di hari sekolah anak-anak tidak boleh nongkrong, nggak boleh nongkrong loh, nggak boleh. Kalau dia nganterin ibunya belanja disuruh bapaknya nggak ada problem, gitu loh. Tidak boleh nongkrong lebih dari jam 8 malam. Bagaimana pandangan? Jam 8 malam. Tidak boleh nongkrong. Nongkrong itu kayak di kafe. Iya, gitu ya. begadang lah. Ah, iya, iya. Satpam gitu ya. Satpam di pos. Ya di pos satpam. Agar hitungannya jam 9 tuh mereka sudah tidur. Sudah masuk. Mungkin kalau untuk kita memberikan alasan untuk itunya masih bisa diterima Kang, tapi kalau misalnya dikasih alasan di pengumumannya gitu ya, tidak boleh keluar. Nah, nanti akan keluar yang tadi itu. Gimana kalau Kan ada di situ nanti ada keterangan. Iya kan? Tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Lebih dari jam 8 malam. Iya. Nanti kan Ada beli nasi goreng buat bapaknya, buat makan di rumah, ke warung, ke toko nggak ada masalah karena ada alasan yang jelas, gitu loh. Nongkrong nggak jelas. Iya, yang tidak, kan itu tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 8 tanpa tujuan yang jelas. Boleh nggak itu? Tidak masuk ke mengganggu hak sebenarnya ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya boleh tidak tuh nanti pasti bakalan Ribut lagi dengan hak anak gitu ya. Iya, oke. Sebenarnya kalau kita bicara hak anak, sebenarnya kalau aturannya kayak gitu mah nggak menentang ya. Karena hak anak tuh tidur pada jam itu. Nah, mungkin yang perlu ditekankan itu kayak kebutuhan tidur anak-anak itu berapa tujuannya jam. untuk memenuhi kebutuhan tidur anak-anak dan menghindarkan dari problem-problem kriminal. Masuk ke perlindungan sebetulnya. Ke undang-undang Melindungi. perlindungan. Iya. Kan kasus yang dibaca itu kan keluar jam 12 malam. Iya. Kasus yang di sini yang saya tanganin, anaknya ya sama jam 11 malam keluar pakai motor akhirnya dibacok di jalan. Rawan ya. Jadi upaya melindungi. Dan memenuhi kebutuhan itu juga. Dan kemudian kalau ada anak-anak yang beritikad kriminal, kan aparat sudah bisa melihat. Iya. Kok ini jam segini masih keluyuran sih, ada apa? Kan bisa ditanya. Kan yang suka bacok tengah malam juga anak-anak remaja. Iya, itu yang motornya. Kan remaja kan? Iya, remaja. Nah makanya saya nanya, apa harus jam 9?
aturannya? Apa jam 8? Jam berapa tidur remaja tuh berapa jam sih? Udah 7 ya? 7 jam. 8. 8 jam lah. Delapan Jadi itu jam. memenuhi kebutuhan itu. Nah, jadi kalau tidur jam 9 bangunnya jam 5 kan? Jam 5, iya. Makanya kalau tidurnya jam 8 bangun jam 4. Iya. Nanti masuk ke jam sekolah yang Jam gitu. sekolah Iya. siklusnya sehingga dia sehat. Gimana pandangan psikologi klinis? Aman. Aturan itu aman ya? Aman. Saya mau berlakukan itu. Nah, kata Ibu gimana? Kalau boleh berpendapat gitu ya. jadi, Harus. Upaya sebetulnya itu kan berarti upaya untuk memberikan perlindungan. Iya. Tidak ada apapun yang memang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak anak gitu. Iya. Karena itu perlindungan. Kemudian juga kan itu kesempatan untuk tumbuh gitu, bahwa mereka dapat istirahat yang cukup gitu. Barangkali yang perlu dicermati adalah ketika ada anak-anak yang memang keluar karena memang kondisi di rumah itu tidak aman, Tidak aman, nyaman. sehingga keluar itu adalah gejala. Kalau ini mah panas, tapi yang menyebabkan penyakitnya kan kita belum sembuhkan gitu. Jadi memang tidak bisa kemudian satu aspek kemudian menyelesaikan semua masalah, tapi memang Iya. harus komprehensif karena tadi disampaikan oleh Teh Amel bahwa penanganan masalah itu ekologis. Gitu. Nah, sehingga anak-anak itu kan rata-rata usia sekolah tuh. Ya, betul. Minimal kan ketika dia di jalan nanti kita tanya. Kan nanti ada aparat. Ya. Maksudnya gitu loh. Kenapa kamu keluar jam segini? Habis ibunya. Nah, itulah tugas negara. Ketika dia mengatakan tidak nyaman, nanti ada satgasnya, kemudian diajaklah ke kantor dinas pendidikan. Jadi belum titik masih ada koma. Iya. Kemudian nanti diajak ke Kalau kantor gitu. dinas pendidikan untuk apa sih problemnya. Yes. Kemudian maka pemerintah kabupaten kotanya nanti harus ada tempat menitipkan mereka sehingga mereka membuat nyaman rumah singgahnya, sehingga di tempat itu ada psikolognya, ada dokter yang mereka bisa berinteraksi dan membuat kenyamanan. Keren nggak begitu? Wow. Wah, ini kayak negara maju, kita harus maju dong Jawa Barat. Ya, kapan lagi ya? Dan ini nggak bisa selesai sama saya sendiri, harus bupati wali kotanya aktif. Nah, enggak, mah harus ditekankan gitu loh. Karena kita kan jauh kalau provinsi kan. Betul. Kalau melayani nanti semua layanan ini kan struktur kita ini cukup loh Bu, pemerintah ini. Ada gubernur, ada bupati, wali kota, ada camat, ada kepala desa, ada kepala kelurahan, ada RT, ada RW, Dinas sosial. ada dinas sosial, ada kasih sosial, kasih kesos di setiap kelurahan, di setiap kecamatan. Tapi nu gelo balatak di mana-mana. Unit perlindungan anak juga ada. Ada. Unit pelindungan anak ada ya, lengkap banget. Tapi kenapa anak-anak ini tidak terlindungi? Padahal yang melindunginya banyak, atau karena terlalu banyak yang melindungi? Jadi bingung. Mau kemana mereka? Kalau dulu ada rumah perlindungan trauma center gitu, sebetulnya itu bisa diaktifkan kembali gitu ya. Sepertinya kalau saat ini lebih ke PPA ya, PPA. Tapi sekarang ternyata sampai ke bawah itu nggak ada lagi gitu. Sayang gitu. Konsepnya bagus gitu di level kementerian kan, itu Kementerian Sosial itu ada rumah perlindungan trauma center. Oh iya, betul. Konsepnya bagus. Ya, gitu. Tapi Pelaksanaannya? sampai ke bawah. Kan ada yang speak up tuh orang Sulawesi Selatan ke saya. Harusnya Pak Deddy nggak usah menggunakan ini. Di Kementerian Sosial itu ada itu namanya itu apa Bu? Rehabilitasi sosial seperti di sentra gitu ya. Ada LP apa gitu namanya LPA iya apa namanya? Di sana itu ada RPSA. Ada RPSA. Harusnya dilaksanakan gitu. Saya bilang saya gubernur aja nggak tahu ada RPSA. Apalagi orang tua. Ya tapi kan minimal kan kita sudah bisa memulai. Nah, terakhir dari yang apa yang Ibu lihat setelah melewati masa 14 hari dan terakhir kemarin di Kebangkitan Nasional, apa yang dilihat oleh Ibu terhadap perkembangan anak-anak ini? Yang jelas tuh ada perubahan perilaku ya yang signifikan. Jadi Signifikan ya? Iya, signifikan ya kalau menurut saya, karena kita kan turun pertama waktu asesmen awal susah diaturnya Pak. Gitu ya. Asesmen awal susah diatur. Susah diatur. Setelah akhir Mereka jauh lebih kooperatif gitu ya, lebih mudah diatur, nggak terlalu ribut. Jadi
kalau waktu awal itu kita ngasih asesmen awal tuh effortnya besar banget ya. Orang tuanya tidak tegas dan tidak bisa memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak, lingkungannya sudah bising dan bisa menjadi sarang kriminal, sekolahnya bukan lagi tempat yang nyaman. Permisif jadinya gitu ya, permisif tuh ya udah segala boleh. Maksudnya pola asuh permisif. Kemarin itu banyak ya kasusnya pengabayan dari keluarga lingkungannya gitu ya. Jadi tadi ya terserah aja lah mau ngapain mereka gitu ya, nggak ada yang mengarahkan. Kalau di sini kan diarahkan gitu ya, ada ketegasan, ada aturan gitu. Buktinya masih ada nggak dijemput loh, Bu. Nah itu Pak, mungkin itu salah satu bagian Sebetulnya itu bagian dari pengabayan kekerasan itu. gitu. Iya, bagaimana? Bagian dari pengabayan. Ada yang nggak dijemput loh. Lantar. Iya. Sehingga saya katakan kan bahwa aktivitas ini memberikan manfaat. Setidaknya ada anak-anak yang terabaikan hari ini masih bisa ikut dengan saya. Kalau tidak ada kegiatan ini kan saya tidak mungkin ketemu mereka. Gitu. Terima kasih loh Bu.